Rentenir. Kira-kira apa yang ada di benak kita jika mendengar kata itu? Die Weltbank als ein Tool, letztendlich Kolonialismus weiterleben zu lassen unter einem anderen Deckmantel. Genau. Seperti yang kita kenal, rentenir akrab disebut dengan lintah darat. Julukan ini disemat bukan tanpa sebab. Penyedia pinjaman ini bergerak senyap tanpa aturan main apapun. Maraknya praktek rentenir berkedok operasi yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, seolah-olah tidak lagi Gubuk tersebut terkontrol. terpaksa mereka tempati setelah terusir dari rumah kontrakannya di Panggeleseran, Kabupaten Sukabumi, setelah sejumlah orang rentenir menagih hutang dengan cara mengintimidasi kepada pasar. Kegiatan rentenir hampir merambah ke seluruh pedagang kecil dan rumah tangga di Batam. Masyarakat hendaknya berhati-hati dalam meminjam uang kepada seseorang. Die Weltbank als ein Tool, letztendlich Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman dana secara ilegal karena mereka tidak diawasi oleh lembaga hukum, apalagi dapat izin dari lembaga berwenang. Praktik rentenir terjadi bukan hanya di Indonesia. Cara lintah darat bekerja ternyata juga terjadi di banyak negara. Luar itu gitu loh ya. Selain dari pinjaman online, baik yang legal maupun non legal, ada di luar itu yang melakukan pinjaman terbuka ya, seperti para rentenir yang bisa menawarkan pinjaman cepat, tapi dengan suku bunga yang mahal gitu ya, mahal ya, namanya sebutannya juga rentenir ya, atau ini ya, pasti suku bunganya luar biasa. Seperti tadi yang saya bilang, ada istilah saya suka seloroh tuh, Bank 46, pinjam pagi 4, sore balikan 6. Artinya bunganya 50% satu hari loh, bunganya satu hari. Itu nyata dan ada di pasar-pasar. Coba Dari dulu hingga kini polanya masih sama. Rentenir dijalankan oleh orang-orang berduit untuk mengeruk keuntungan sebesarnya dari masyarakat. Pola kerjanya sama seperti bank, namun bunga yang dibebankan sangat mencekik. Sasaran mereka adalah para petani yang mengalami gagal panen, konsumen perbankan dengan daftar hitam, atau pedagang kecil yang kesulitan modal dan tak punya akses ke bank. Jika kita lihat dalam sejarah perjalanannya, meminjam uang ke rentenir memang tak perlu anggunan seperti surat tanah atau rumah. Namun jika sudah terjerat, maka semua harga benda itu akan raib. Di Jepang, rentenir kerap mengumumkan debitur-debitur yang menunggak pembayaran di depan umum, seperti di depan rumah, sekolah, dan kantor dengan pengeras suara, atau muncul di acara-acara pernikahan dan pemakaman untuk menagih utang kepada nasabahnya. Kalau di Malaysia dan Singapura, rentenir sering disebut dengan ahlong. Bila terlambat membayar, maka rumah mereka akan dicat merah dengan simbol ini. Cara lain yang dilakukan dengan mempublikasikan identitas debitur di depan umum untuk mempermalukan debitur dan memaksanya untuk membayar sepenuhnya. Sasaran ahlong terutama orang-orang yang suka berjudi. Di negara-negara seperti Hong Kong, Jepang, Meksiko, Rusia, dan Amerika Serikat, rentenir kerap memiliki hubungan dengan kelompok kriminal terorganisir seperti mafia, triad, yakuza, kartel narkoba, dan sebagainya. Di Amerika Serikat, rentenir sering disebut dengan istilah payday, juga kerap beroperasi di daerah yang banyak terdapat kaum imigran serta lingkungan miskin. Ci, kalau masalah utang itu urusan kita dua lah, masuk bawa wanita. Bagaimana gue nggak bawa-bawa dia? Dia baru saja cerita sama gue. Katanya lu bayar uang kuliahnya dia, bayar uang praktikumnya dia, pakai duit dari gonceng. Itu bohong kan, Bang? Abang sebenarnya minjem duit ke Ciasiu kan?
Ini semua untuk kau, Dek. Sejak dari zaman dahulu kala hingga zaman penuh dengan kecanggihan teknologi, praktek rentenir selalu ada. Justru dengan keterbukaan ruang digital yang ditunjang fasilitas teknologi, praktek-praktek rentenir kian menyubur dan menyebar. Tapi yang bahaya itu adalah meminjam di pinjol ilegal. Ya, orang yang meminjam 1 juta itu bisa dendanya lebih dari nilai pokok pinjamannya. Rentenir umumnya menerapkan sistem pinjam atau produk keuangan berupa bank keliling, bank harian, gadai sewa, hutang bayar bunga mingguan atau bulanan. Selain itu, rentenir juga memiliki sistem pinjaman yang sangat sederhana, yakni menerapkan pinjaman cepat cair tanpa agunan atau jaminan. Tidak seperti bank atau lembaga keuangan pada umumnya yang cenderung menerapkan berbagai prosedur atau persyaratan yang perlu dilengkapi. Para lintah darat justru mengabaikan semua kerumitan itu. Inilah mengapa rentenir masih menjadi opsi yang dipilih masyarakat sampai saat ini, meskipun bunga yang diberlakukan sangat mencekik. Sasarannya, masyarakat yang dihimpit beban ekonomi dan membutuhkan dana cepat, termasuk para pedagang yang sedang butuh modal. Misal, jika kita pinjam uang sebesar 3 juta rupiah dalam 1 bulan, bunga yang dibebankan sebesar 10% dari total pinjaman, atau sekitar Rp300.000. Apabila kita mengalami keterlambatan pembayaran, bunga yang ada akan terus bertambah, bahkan akan terus membengkak. Halo Sep, lu masih di kampung? Iya nih. Gimana? Keluarga lu sehat? Sehat. Bokap? Sehat. Adek lu? Sehat. Nenek lu sehat? Sehat. Sendiri gimana? Sehat. Gue lagi nggak sehat. Lu sakit? Iya nih, gue kanker. Kanker? Iya, kantong gue kering. Lu kan belum bayar utang sama gue. Sistem lainnya yang berlaku dalam rentenir yaitu proses penagihan yang cenderung semena-mena. Praktik pinjam-minjam pola rentenir pada dasarnya dilakukan secara terbuka, namun sangat sulit untuk melacaknya. Jika kita tarik lebih jauh dari berbagai persoalan hidup manusia, kebutuhan ekonomi menjadi dasar paling utama mengapa ada orang yang gelap mata dan menyandarkan solusi kepada rentenir. Padahal mereka sadar betul apa resiko yang akan dihadapi. Semua orang ya, semua manusia pasti punya kebutuhan ya. Lebih spesifik lagi kebutuhan tentang keuangan gitu ya. Praktik seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan kita dan mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional dan biasanya berkedok koperasi. Lantas apa solusi yang ditawarkan agar masyarakat sadar dan tidak serampangan melakukan pinjaman, apalagi pada lintah darat? Satu-satunya cara hanyalah menguatkan literasi masyarakat terhadap keuangan. Sepak terjang rentenir sangat sulit diminimalisir karena mereka hadir sebagai penjajah yang dibalut jubah pahlawan. Pada prinsipnya, ada banyak pola yang ditawarkan saat berhadapan dengan rentenir. Misalnya menghitung kembali jumlah utang secara rinci, negosiasi perpanjangan waktu pelunasan utang, minta penghapusan bunga, jika perlu pakailah jasa ahli. Walaupun pada faktanya cara-cara ini tidak menjamin masalah kita dengan rentenir akan selesai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk berpikir panjang dan rasional sebelum memutuskan untuk berhubungan dengan lintah darat. Masyarakat sudah harus pandai memilah pinjaman dengan bunga dan risiko rendah, serta harus mampu mengukur kemampuan diri sendiri untuk mengembalikan pinjaman. Nah, ini kan kembali lagi kepada antara kebutuhan yang tadi, kebutuhan hidup ya manusia. Jika ingin dia terhindar dari resiko bunga yang besar, bunga yang berlipat, tentunya tadi masyarakat ini harus cerdas gitu ya, harus pintar memilih pinjaman mana yang bunganya rendah, risikonya juga rendah tentunya ya, dan dia berhitung terhadap dirinya sendiri bagaimana kemampuan dia mengembalikan. Cerdas dalam memilih pinjaman, mungkin itulah satu-satunya cara
agar masyarakat tak terlilit utang dengan lintah darat.